Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Intan. Nah, kali ini kita sudah mencapai bab 13 nih teman-teman, dimana nantinya kita akan bahas tentang file overload dan line. Nah, apa sih yang akan bakalan kita bahas di sini? Seperti biasa, ada konsep setting topologi dan konfigurasi lainnya. Oke, langsung aja mulai ke bagian yang pertama, yaitu konsep dari file over dan download-nya ya teman-teman. Nah, konsepnya sendiri adalah fitur di Mikrotik. Nah, kita lihat dulu untuk konsepnya ketika komponen memiliki dua arah jalur ke internet, atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Nah, itu kita bakalan pakai file over lah atau slot let over. Itu satu aktif, satunya sebagai backup. Nah, kalian topologi ini jadi dia itu kan router. Ini ada router dan router lagi ya teman-teman. Nah, kemudian ini itu kan ISP, yaitu ISP1 dan ISP2. Nah, kalau pingin salah satu ISP terus satunya sebagai backup, itu pakai file over. Tapi kalau dua-duanya aktif secara bersamaan itu not band. Nah, bagian load balance itu bisa kita terapkan, misal di sini ada PC ya misal. Nah, kemudian ketiga PC yang ini itu dia mau akses YouTube pakai ISP1, kemudian dua PC ini pakai ISP2. Ketika mau akses apa gitu teman-teman, nah ini kalian bisa lihat konsep dari load balance. Bisa kalian ingin membagi jalur, misal Facebook ke jalur 1, kemudian jalur 1 itu ke YouTube, kemudian jalur 2 itu ke Facebook. Mungkin bisa lebih paham, langsung aja ke topologinya ya teman-teman. Di sini saya sudah buat topologi di Pinet Lab-nya ya teman-teman. Kalian bisa buat aja seperti ini. Untuk netnya itu tipenya seperti biasa, cloud NAT. Di sini saya tambahkan router baru, yaitu kalau kalian, kenapa saya nggak pakai topologi yang di video sebelumnya? Karena itu mungkin lama ya untuk menghapus konfigurasi sebelumnya. Jadi saya buat aja yang baru beserta note teksnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian bisa buat aja tambahkan dua router, terus namanya diganti dari ISP1 dan ISP2. Terus di sini juga ada jalurnya. Nah, langsung langkah selanjutnya kalian bisa pergi ke command prompt. Kita pakai yang run administrator, kemudian yes, kemudian kita router add, kemudian 10.0137.0, kemudian mouse 255.255.255.0, kemudian 192.168.204.129. Kemudian kita bisa enter. Nah, ini udah oke. Kita bisa ke Winbox. Nah, itu kalian ya, ini kan saya sudah. Nah, kalau kalian ini IP-nya itu masih dinamis, kalian bisa ganti dulu ke statik. Yang ini di ISP1 itu 146, sedangkan di ISP2 itu 147. Kalian bisa login admin. Kemarin sudah saya ganti ya teman-teman. Jadi kalau kalian belum, itu kalian bisa ganti dulu. Ini kita besarkan aja dulu. IP address print.
Nah, maka dia udah 146 karena sudah saya ganti ya teman-teman. Ini 147. Nah, untuk cara gantinya itu kalian tinggal itu aja, ganti dengan cara dinamis, yaitu IP address, kemudian kalian enter, kemudian kalian bisa ketikkan add address, kemudian IP-nya, kemudian interface 1. Nah, sebelum kalian ketikkan, kalian itu bisa masuk ke Winbox terlebih dahulu, kemudian untuk DHCP itu IP-nya itu dinonaktifkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kalian bisa ke Winbox. Nah, nanti itu kalian di nonaktifkan terlebih dahulu karena saya sudah jadi nggak usah. Nah, ini udah 147 ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita pergi ke yang ESP21. Kemudian kita bisa tambahkan konfigurasi parameter gateway dan DNS ya teman-teman. Kita bisa slash kemudian IP root. Kemudian add gateway ya teman-teman. Gateway. Nah, untuk gateway-nya itu bisa kalian lihat di pinet ya teman-teman. Bisa lihat di virtual mesinnya. Yang ini. Yang 137.0. Yang 37.1. Kemudian enter. Kita coba print. Nah, itu udah ada gateway-nya ya teman-teman. Selanjutnya DNS ya teman-teman. DNS. Kemudian set servers. Kemudian 8888. Kita coba print. Nah, udah ada ya teman-teman. Kita lanjut di SP2. Setelah disable itu bisa IP dengan Nah, untuk menambahkannya itu sama ya teman-teman. Tadi IP, kemudian add address, kemudian tinggal seperti biasa aja. Kita bisa pergi ke IP root, kemudian add gateway, kemudian 10.0.137.1. Kemudian kalian bisa enter. Kemudian kita bisa ibdns, kemudian set Kemudian kalau kalian udah itu bisa login ke Winbox-nya lagi pakai IP yang tadi kita buat ini ya teman-teman. Dengan 46.
Kemudian kita bisa ganti terlebih dahulu, atau kita bisa new winbox dulu, kemudian 47. Udah ini ya teman-teman, kita bisa ganti hostname terlebih dahulu, sistem identity, kemudian ini kita ganti router ISP1. Apply, kemudian oke. Kemudian kita ke yang satunya. Ini kita bisa sistem, kemudian identity, router ISP2. Kemudian apply, oke. Nah, ini kita bisa nyalakan dulu. Nah, ini kita langsung buka aja. Ini kita tunggu. Kita login seperti biasa. Kemudian kita coba. Nah, kalau kita IP address itu maka dia belum ada IP-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa untuk memasang IP itu kita bisa memasang gateway-nya terlebih dahulu di router ini yang ISP1 dan ISP2 ya teman-teman. Ini 1.1 dan ini 16.1.1. Kita bisa pergi dulu ke router yang ISP1. IP addresses. Kemudian kita bisa add aja 192.168.1.1/24. Ethernya itu ether 2. Kemudian apply, oke. Sekarang lanjut ke ISP2. Ini kita besarkan dulu IP addresses, kemudian add 172.16.1.1, kemudian slashnya 24. Kemudian ethernya itu ether 2, kalian bisa apply, kemudian oke. Nah, ini kita balik lagi ke router customer, IP DHCP, client print. Nah, ini masih itu ya teman-teman, masih yang defaultnya ya teman-teman. Kita bisa IP DHCP client.
Ini kita bisa science, kemudian remove 6 0, kemudian print. Nah, maka itu udah nggak ada ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi IP address di router customernya dengan manual ya teman-teman. Kita bisa pasang teks terlebih dahulu. Nah, ini di sini itu satu 172.16.1.2/24. Kemudian ini ditaruh sini. Kemudian kita pasang lagi 192.168.1.2/24. Kemudian untuk yang ini kita pasang di sini. Kemudian kita bisa masuk ke sini terlebih dahulu lagi. Kita akan konfigurasi IP address manual. Kita pergi yang ini dulu, IP address, kemudian address 1 dulu, 192.168.1.2/24, kemudian interface-nya itu adder 1. Kemudian kita tambah lagi yang itu ya teman-teman, 172. Kemudian addernya 2. Kemudian ini 172.16.1.2 ya teman-teman. Kita coba print. Nah, maka dia udah ada ya teman-teman, sesuai dengan note kita tadi yang kita buat. Kita coba. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu add default route pada router customer ya teman-teman. Oke, kita masih di topologi tadi. Kita akan add gateway. Kita akan remote dulu dengan router customernya ya teman-teman. Karena tidak terhubung ke ISP, kita harus ke fitur Roamon. Kita bisa tool, kemudian Roamon, kemudian set enable yes. Kita untuk memastikan kita coba print. Kita ini besarkan aja dulu. Kita coba print. Nah, ini udah ya teman-teman. Kita coba masuk ke Winbox ini. Kita bisa new Winbox. Kemudian
Kita coba connect to Ramon. Connect to Ramon, lupa. Ini jadi tidak ada 3 ya. Ini yang ISP1, ini kita itu dulu. Kemudian kita bisa new inbox lagi. Kemudian kita bisa ke router ISP1 terlebih dahulu yang tadi. Router ISP1, kemudian toll, kemudian Ramon. Mana Ramon? Kemudian kita enable, kemudian setelah kita enable, oke. Kita bisa ke router ISP2, kita bisa tools, kemudian Ramon, apply, oke. New inbox, kemudian 10.137.146. Kita bisa connect to Ramon. Nah, ini yang ini ya teman-teman, yang mikrotik. Kita coba connect. Nah, udah bisa nih teman-teman, kita bisa sistem, kemudian identity. Router kita bisa samain dulu, kita router customer. Kita bisa apply, oke. IP address ini udah ada header 1 dan 2 ya teman-teman. Jadi ini untuk router customer ini, kalau dia mau koneksi ke internet itu dia ada 2 jalur ya teman-teman. Dari jalur ISP1 dan router ISP2. Dengan IP yang itu kita bisa ke terminal. Kita coba ping 192.168.1.1. Nah, di sini bakalan bisa ya teman-teman. Nah, di sini ini kan masih ada 2 aja ya teman-teman. Kita bisa plus, kemudian untuk gateway-nya kita bisa ketikkan 192.168.1.1. Kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Sekarang kita add lagi, kemudian di sini 172.16.1.1. Kita bisa apply, kemudian oke. Nah, kalau kalian tanpa kalian sadari, ini konfigurasi failover ya teman-teman. Jadi jalur ke internet yang lewat 1.1 kita coba bagi 2 dulu sama pinetnya ya teman-teman, biar mudah. Ini kita bisa nah, ini jadi pindah di sini. Ini kita bisa bagi 2 dulu. Kemudian kalian lihat ya, jadi jalur ke internet lewat yang 192.168.1.1 itu dia aktif, sedangkan yang 72.16.1 itu dia masih nggak aktif atau S ya teman-teman. Jadi emang gini konsepnya.
Jadi satu aktif, satunya itu jadi backup. Nah, terus misal ESP1 yang ini kita disable, misal ini kita disable, nah maka itu dia akan AS ya teman-teman. Yang 172 itu akan AS, udah aktif ya teman-teman. Kalau satunya mati itu dia sebagai backup ya teman-teman. Kita coba nyalakan lagi, maka dia akan S lagi ya teman-teman. Jadi backupnya lagi, dia aktifnya pakai yang ini, yang jalur router ISP1. Nah, kita waktunya pengujian ya teman-teman. Nah, karena ini ada dua jalur, jadi kita bisa pergi ke ISP1 terlebih dahulu. Yang ini kita bisa pergi IP, kemudian firewall. Nah, ini selanjutnya kalau kalian belum, itu kalian bisa ke bridge. Kemudian ini, ini di router customer. Kalian bisa ke bridge, kemudian untuk portnya itu kalian tambahkan adder 3 dan adder 4. Kemudian untuk bridge-nya itu namanya bridge customer ya teman-teman. Selanjutnya kalian bisa pergi ke yang ISP1, kemudian IP, kemudian DHCP server. Kemudian setup. Ini kita pilih yang bridge customer. Kita next aja, kemudian oke. Nah, udah. Kita masuk ke IP, firewall, kemudian NAT. Kita bisa plus, kemudian untuk ininya itu SRC NAT, kemudian addernya itu adder 1 ya teman-teman. Kemudian untuk actionnya itu masquerade. Kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Kemudian ini kita tambahkan lagi dengan ininya itu masquerade. Kemudian ini itu SRC NAT. Kemudian untuk addernya itu adder 2. Kita bisa apply, kemudian oke. Kita bisa uji kepada PVC-nya. Nah, ini kita bisa langsung IP DHCP. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Nah, ini udah keluar doranya ya teman-teman. Kita mendapat IP 10.10.10.254. Kita coba ping google.com ya teman-teman. Nah, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Untuk di PVC 2-nya sudah bisa. Kita coba yang di PVC 1, apakah dia udah bisa DHCP?
Nah, ini juga sudah bisa. Mendapat 10.10.10.253. Kita bisa ping google.com. Dia ini typo, ini dia sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya yaitu failover. Konsep terdapat dua line akses internet menuju ISP dengan kriteria satu aktif dan satu backup ya teman-teman, seperti tadi. Yang aktif hanya satu. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satunya, bisa dimainkan parameter distance-nya. Jika main link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup. Parameter check gateway distance atau menggunakan script. Studi kasusnya, konfigurasi sederhana merubah parameter distance, check gateway ARP atau ICMP. Langsung aja ya teman-teman. Langsung aja ini kita praktekkan, yaitu IP kemudian root. Nah, di sini kan masih ada yang aktif S, kemudian ada yang S. Kemudian ini saya akan naikkan disketnya jadi 10. Kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Maka secara otomatis ini itu akan tergantikan ya teman-teman. ISP1 akan tergantikan oleh ISP2. Maka semakin tinggi itu dia semakin diprioritaskan. Selanjutnya kita akan mencoba fitur chat gateway. Untuk chat gateway-nya kita pilih yang pink ya teman-teman. Kita bisa apply kemudian oke. Untuk router 2-nya kita disable terlebih dahulu. IP addresses Ether 2-nya kita disable terlebih dahulu. Kemudian kita ke sini lagi. Nah, maka ini akan tergantikan otomatis ke ISP-nya yang satunya ya teman-teman. Karena pada ISP2 itu terjadi trouble. Karena itu di trouble-nya itu tadi kita udah disable ya teman-teman. Nah, oke, mungkin itu aja konfigurasi failover. Kita lanjut untuk konfigurasi load balance ECMP. Kita masuk ke ini, kita hapus terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masuk ke ISP2 yang tadi, kemudian kita aktifkan lagi. Di sini kita tambahkan
Ini kita masukkan 2 gateway ya teman-teman. Satu 92 168 1.1. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 172 16, kemudian titik 1.1. Kita bisa apply, kemudian oke. Di sini udah aktif statik ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut materi selanjutnya yaitu kasus bandwidth ya, teman-teman. Nah, misal itu kedua ISP ini itu berbeda bandwidth ya, teman-teman. Nah, ini perbandingannya itu misal 1:4. Jadi, itu udah otomatis lebih unggul yang ISP 2 ya, teman-teman. Kita bisa masuk ke dalam router customer. Kemudian ini diklik. Nah, ini kita tambahkan lagi menjadi 5 ya, teman-teman.
Nah, ini di sini udah 5 ya, teman-teman. Untuk gateway yang pertama itu ISP1, gateway kedua itu ISP2. Kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Kita bisa masuk ke menu tools. Kemudian kita cari yang test route. Yang ini ya, teman-teman. Nah, ini kita masukkan ke IP yang IP facebook.com ya, teman-teman. Kita bisa ke ini dulu. Ini ms log facebook.com. Nah, ini saya menggunakan 57.204.208.35. Kita salin. Setelah itu kita masuk ke sini lagi. Kemudian ini kita paste. Lalu kita start. Nah, kita lanjut untuk materi berikutnya, yaitu load balance ya, teman-teman. Nah, ini di PVC 2 saya konfigurasi manual ya, teman-teman. IP DNS 8888. Kemudian enter. Show IP. Nah, ini udah. Untuk PVC 1 juga sama. Kita IP kemudian 10.10.10.11/24.
kemudian 10.10.10.1/24, kemudian IP DNS 88888, kemudian show IP. Nah, ini kan di sini saya inginnya itu PVC1 internetan dengan ISP1 dan PVC2 internetan dengan ISP2 ya, teman-teman. Kita langsung masuk ke router customer. Lalu pada rules ini kita klik plus kita isikan IPv1 10.10.10.11. Ini tabelnya PC1. Ini kita bisa apply, kemudian oke. Nah, ini kita tambahkan juga untuk PVC2-nya. 10.10.10.12. Kemudian PC2. Maka di sini udah tertambahkan PC1 dan PC2 ya, teman-teman. Kita bisa plus, kemudian gateway-nya 10.10 192.168.1.1. Kemudian pada routing mask kita isikan PC1. Kita bisa apply, kemudian oke. Titik 16.1.1. Ininya kita isi PC2. Jika sudah, kita bisa apply, kemudian oke. Kita bisa langsung aja uji. Kedua, kita coba ping 888. Nah, dia sudah berhasil ya, teman-teman. Kemudian ini Trace 88. Nah, dia sudah sesuai ya, teman-teman.
Nah, untuk PVC satunya kita juga coba pink 888. Dia juga sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya trade 88-nya dia juga sudah benar. Lanjut materi selanjutnya, kita disable dulu materi yang sebelumnya ya teman-teman. Yang ini disable. Kita ke menu IP firewall, kemudian ini rerouting, kemudian untuk ininya IP PC 12. Untuk aksennya kita pilih yang routing. Kita bisa ketik di sini Mangle ISP2. Kita bisa apply, kemudian oke. Kita tambahkan, kemudian ininya masih sama. Untuk PC 1. ISP1. Apply, oke. Kita bisa masuk ke routingnya. Kemudian kita bisa tambahkan ini gateway dari ISP1 ya teman-teman. Untuk ininya untuk routing max-nya itu pilih yang ISP1. Kita bisa apply, kemudian oke. Kita tambahkan lagi untuk PC 2-nya 172.16.1.1. Kemudian ininya, kemudian bisa apply, oke. Nah, ini kita bisa langsung pengujian aja ping 888. Nah, ini udah bisa ya teman-teman. Ketika kita akan trade 888, itu hasilnya juga sama dengan konfigurasi yang kita inginkan juga ya teman-teman. Yang tadi kita konfigurasi.
Nah, untuk yang di PVC 1 juga dia sama dengan yang kita inginkan. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.